Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui online pagi hari ini. Tetap semangat, tetap antusias di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga, amin. Mari dimanapun kita berada, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau mempertemukan kami kembali Tuhan di rumah Tuhan. Biarlah kami memiliki kerinduan yang sama Tuhan. Kami datang menunaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai, dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya, amin. Yang percaya Tuhan baik, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Mari datang ke rumah Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, sekarang nyanyikan kebesarannya. Angkatlah suara kita dimanapun kita berada. Haleluya.
biasa. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak mengabaikan sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mengangkat suara kami di hadapan Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau takut sebab Dia sanggup gerakan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu kau takut sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyikan kebesaran-Nya, berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Percaya bahwa Tuhan Allah kita baik. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Mari persiapkan tempat yang terbaik untuk kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita memiliki satu kerinduan bahwa Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memakai kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Terima kasih. Bapa, ku datang membawa seluruh hidupku, pulihkan hatiku dengan kuasa kasih-Mu, sebab Engkau yang sanggup pulihkan hati. Hapuskan air mata, hapuskan air mata dan sinarkan jiwaku. Inilah hidupku, pulihkan hatiku, nyatakanlah urapan dan ubahkan hidupku, pakailah hidupku, genapi firman-Mu, ku serahkan segenap hidupku bagi kemuliaan-Mu. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Bapa,
serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Selama hidupku bagi kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidupku, berikan hatiku. Amen Jesus. Katakanlah urapan dan ubahkan hidup. Pakailah Tuhan, pakailah Yesus, untuk genapi firman-Mu. Ku serahkan segenap hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku serahkan segenap, katakan ku serahkan segenap hidupku, segenap hidupku. Segenap hidupku bagi kemuliaan-Mu. Mulai sembah Tuhan pagi hari ini. Setiap engkau yang rindu memberikan hidupmu untuk Tuhan, sembah Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan
untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati, yang telah Kau anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan. Sungguh kami ada hingga hari ini, itu bukan karena gagah perkasa kami, semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Firman-Mu lah yang akan memberikan penghiburan kepada kami. Dan lebih daripada itu, firman-Mu lah yang akan memerdekakan kami semua. Ajar kami Tuhan Yesus, ajar kami. Agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus agar kami mengerti sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang akan kami gali ini. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa pada seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya mereka pun memiliki kerinduan yang sama dengan kami yang ada di tempat ini. Untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat siaran ibadah online pada hari ini. Saya percaya sekalipun kita terpisah oleh jarak, aku di sini, engkau di sana, tapi saya percaya tidak akan mengurangi berkat-berkat Tuhan bagi kita pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau saya memperhatikan pada hari-hari terakhir ini, khususnya selama pandemi corona terjadi, saya melihat ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami stagnasi rohani. Artinya kerohaniannya tidak bertumbuh, bahkan cenderung turun. Mereka mengalami kebingungan antara iman dan kenyataan. Mengalami kebingungan antara iman dengan kenyataan yang harus dihadapi. Dengan iman kita percaya Tuhan merancangkan yang baik, tetapi dalam kenyataan yang dihadapinya dia tidak bisa melihat mana kebaikan Tuhan. Mungkin dia tidak terkena virus corona, tetapi mungkin harus kehilangan pekerjaan. Ekonomi keluarganya menjadi terganggu. Dan hal ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang. Sekali lagi saya katakan ada begitu banyak. Di hari-hari terakhir ini saya melihat orang Kristen yang mengalami degradasi iman, degradasi rohani. Memang Bapak Ibu saudara terkasih, ada begitu banyak hal yang terkesannya firman Tuhan itu merupakan suatu paradoks atau sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum dunia. Ada begitu banyak hal yang terkesan firman Tuhan ini tidak masuk akal. Misalnya saja firman Tuhan berkata, jika kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Firman Tuhan berkata, berilah maka engkau akan diberi. Itu enggak masuk akal bagi orang dunia. Firman Tuhan tersebut bertentangan atau menjadi paradoks. Inilah yang membuat kemudian orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak bisa hidup sebagai pelaku firman Tuhan karena mengalami kebingungan. Dan pada pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan
yang juga terkesan paradoks dengan tema damai sejahtera dalam penderitaan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami damai sejahtera saat kita mengalami pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, apalagi ketika kita menghadapi pergumulan. Salah satu karyawan kami di Jakarta, dia kebetulan sebagai branch manajernya kami, manajer cabang di kantor kami. Beberapa hari yang lalu hasil tes swabnya keluar dan hasilnya positif. Branch manager kami ini dia orang yang rajin pelayanan. Dia seorang pelayan Tuhan yang taat. Dia juga yang kadang-kadang saya berikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang jelas di usaha kami, di kantor cabang yang dia pimpin, dialah yang menggerakkan para karyawan untuk bersekutu, untuk selalu berdoa sebulan sekali. Jadi ada persekutuan doa. Beberapa hari yang lalu dia hubungi saya dan dia katakan hasil tes swabnya itu positif. Awalnya dia masuk ke rumah sakit itu karena sakit tipes dan DBD. Ya Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, jangan hanya khawatir dengan virus corona, tetapi ada ancaman yang lain saat ini, yaitu demam berdarah. Pertama kali dia masuk ke rumah sakit itu karena itu. Tapi kemudian ketika dia masuk di rumah sakit, sesuai dengan protokol yang ada, dia pun harus mengikuti tes corona. Dan beberapa hari yang lalu dia hubungi, hasilnya positif. Dia menangis luar biasa. Dan akhirnya suami dan anak-anaknya juga harus melakukan karantina. Karena rumah sakit penuh. Rumah sakit penuh. Dia menangis, suaminya bahkan sampai mengatakan, Tuhan jangan ambil istri saya. Dan dia bilang, ketika dia menghubungi saya, dia bilang, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa harus saya? Lalu saya katakan kepada dia, Bu, apa yang Ibu alami ini hanya hal biasa, Bu. Oh enggak, ini sakit corona, positif Pak hasilnya. Itu biasa, saya bilang. Kenapa biasa? Karena firman Tuhan berkata kita tidak akan menghadapi pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang kita hadapi hanyalah pencobaan-pencobaan biasa. Ibu mengalami ketakutan, ibu sampai menangis seperti itu karena ibu belum terbiasa. Kalau ibu sudah terbiasa, maka hal yang luar biasa itu akan menjadi biasa. Biasa saja saya bilang. Ada begitu banyak kok orang yang sembuh. Dan Tuhan telah memberikan satu obat yang luar biasa. Obat sorgawi, yaitu hati yang gembira. Itu adalah obat dari sorga. Dia mulai terdiam. Dan kebetulan waktu dia telepon, satu hari sebelumnya saya sedang bergumul untuk menyiapkan materi khotbah ini. Sehingga ketika saya bicara sama dia, ibu harus memiliki damai sejahtera. Dan berkat yang saya terima tersebut lewat penggalian firman Tuhan ini ingin saya bagikan kepada kita semua. Bahwa sesungguhnya damai sejahtera dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam masalah. Itu bukanlah suatu paradoks. Ada yang sedang mengalami penderitaan, masalah atau kesulitan, angkat tangannya. Wajah-wajahnya sekalipun saya tidak bisa melihat sepertinya wajah-wajah penuh dengan penderitaan ini. Wajah-wajah penuh dengan pergumulan. Ya memang saya seringkali mengatakan bahwa selama kita hidup kita akan selalu menghadapi masalah. Ya, memang masalah adalah bagian yang kekal bagi orang yang masih hidup. Jadi kalau saudara menolak masalah, saudara menolak untuk hidup. Haleluya.
Jadi mari kita akan menggali bersama-sama tentang damai sejahtera dalam penderitaan. Apa maksudnya? Bagaimana kita bisa memilikinya? Apa yang mempengaruhinya? Saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Lukas. Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, maksudnya kota Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sangat suka untuk memperhatikan Injil Lukas. Bukan berarti ketiga Injil sinopsis lainnya itu tidak baik, bagus. Tetapi Injil Lukas menurut saya mengkaji jauh lebih dalam. Salah satunya adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus hendak memasuki kota Yerusalem. Jadi sebelum dia masuk, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus telah memerintahkan para muridnya untuk meminjam keledainya orang. Dan kisah ini ada pada Injil-Injil lainnya. Namun peristiwa yang baru saja kita baca ini masih dalam satu rentetan peristiwa ketika Tuhan Yesus sedang memasuki kota Yerusalem dan dia disambut dengan sorak-sorai oleh penduduk Yerusalem. Ini masih satu rentetan peristiwa. Namun hanya Injil Lukas yang mencatat bacaan seperti yang kita baca pada saat ini. Pada ketiga Injil lainnya tidak dikatakan. Memang kalau Bapak dan Ibu hendak menggali suatu kebenaran firman Tuhan, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu membaca secara koheren, membaca kisah yang sama di bagian-bagian yang lain supaya saudara memiliki satu pemahaman, satu gambaran besar tentang apa yang saudara hendak gali. Contohnya saja, waktu itu saya pernah dihubungi orang. Waktu itu saya ada kirim satu firman Tuhan, sebagaimana yang saya lakukan setiap pagi. Saya mengutip satu ayat tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa jam kemudian ada orang bertanya, Pak, saya mau tanya, boleh nggak Pak? Oh iya silakan, saya bilang. Kenapa? Kan di kisah ini dikatakan setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada sisa 12 bakul roti. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak, ya kan? Nah kemudian firman Tuhan atau Alkitab mencatat setelah semua dikasih makan masih ada sisa 12 bakul roti. Jadi pertanyaan ibu ini, ikannya memangnya habis Pak? Wah nggak tahu kenapa ibu ini kok kayaknya apa ya, kritis sekali. Sampai dia tanya ikannya kemana katanya. Apa ikannya juga habis semua katanya. Karena di dalam Injil Matius tidak dikatakan ada sisa ikan. Ya, ini ya pertanyaan unik memang. Karena memang jujur saja kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saat ini dengan kemajuan teknologi terkadang jemaat itu lebih pintar dibanding pendetanya gitu kan. Jemaat lebih kritis. Lebih kritis. Oleh karena itu pendeta harus mau mengupdate terus, harus terus bergaul dengan Tuhan agar Tuhan bisa berikan hikmat. Dan Tuhan ingatkan saya bahwa di Injil Lukas di situ juga tertera ada sisa ikannya. Nah, itulah untuk mendapat satu gambaran yang lengkap Bapak dan Ibu, perlu kita menggali kisah yang sama pada bagian Alkitab
kita yang lainnya. Nah, kembali ke bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dia sedang disanjung-sanjung. Orang kalau disanjung seharusnya senang. Tetapi Tuhan Yesus memiliki satu keprihatinan. Dia justru menangis. Sebagaimana dikatakan di ayat 41 dari bacaan kita. Dan kalimat selanjutnya ini sungguh luar biasa. Tuhan berkata, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Bersama dengan saya katakan damai sejahtera. Ternyata di balik semua kemeriahan itu, dalam pandangannya Tuhan Yesus, Tuhan melihat bahwa semua orang-orang ini mereka tidak memiliki damai sejahtera. Di balik situasi yang menyenangkan yang sedang terjadi pada saat itu, Tuhan dapat melihat jauh ke dalam hati mereka, bahwa di dalam hati mereka tidak ada damai sejahtera. Padahal itulah yang paling penting. Mengapa penting? Karena Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu bahwa di ayat 43 dikatakan akan datang waktunya. Mereka akan menghadapi musuh yang akan menghancurkan mereka. Yang akan menghancurkan kota Yerusalem yang megah ini. Bahkan menghancurkan bait Allah. Dan betul itu memang terjadi. Sekitar tahun 70 sampai 80 Masehi. Kota Yerusalem dan bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tuhan tahu bahwa ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, mereka ini pasti nanti akan rontok gitu kalau bahasanya saya. Kenapa? Karena mereka tidak punya damai sejahtera, padahal itulah yang mereka butuhkan. Itulah yang saudara dan saya butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, damai sejahtera tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi di sekeliling kita. Damai sejahtera bukan datang dari situasi yang terjadi di sekitar kita. Damai sejahtera itu datangnya dari dalam diri kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada masa ketika Tuhan Yesus dilulukan dan masuk ke kota Yerusalem ini. Kota Yerusalem atau orang-orang Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi yang telah masuk dan menguasai kota Yerusalem di tahun 60 sebelum Masehi. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Herodes telah masuk dan menguasai kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem kemudian dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman karena ada satu penguasa tunggal, yaitu Kekaisaran Romawi. Namun di dalam segala ketenangan tersebut, dalam situasi yang damai menurut kacamata dunia tersebut, Tuhan Yesus justru melihat tidak ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera bukanlah situasi yang tenang. Bukan itu, bukan situasi di mana tidak ada perang, tidak ada virus corona, tidak ada pandemi. Bukan itu Bapak dan Ibu. Alkisah ada seorang raja. Ini saya memberikan ilustrasi. Ada seorang raja Bapak dan Ibu. Ada seorang raja, dia membuat suatu sayembara. Sayembara atau lomba gitu ya. Dia mengadakan sayembara bagi para pelukis-pelukis yang ada di kerajaannya. Setelah semua pelukis datang, semua pelukis di seluruh pelosok negeri kerajaannya datang. Raja ini berkata, saya mau membuat suatu lomba dengan hadiah yang luar biasa. Tolong kalian lukis, tolong kalian gambarkan, buatlah satu lukisan yang bisa menggambarkan
damai sejahtera. Ya, jadi raja ini membuat sayembara dengan tema damai sejahtera. Dan para pelukis ini disuruh membuat lukisan yang bisa menggambarkan tentang damai sejahtera. Singkat cerita Bapak dan Ibu, setelah melewati berbagai tahap kualifikasi, tahap penyisihan gitu, tinggallah ada 4 lukisan. Ya, ada berapa? Ada 4. Pelukis yang pertama, dia menggambarkan kerajaannya, kerajaan si raja ini, kerajaan di mana pelukis ini juga tinggal. Kerajaan bangunan istana raja tersebut, terus di belakangnya ada gunung, di depannya ada sawah-sawahan, kayak gambar kita SD dulu, kan ada gitu, gunung, ada jalanan, kiri kanan sawah dengan burungnya huruf M gitu kan. Kita dulu menggambar waktu TK kan begitu. Kurang lebih seperti itulah. Dan ketika raja itu melihat, wah kayaknya ngelihat lukisan ini tuh hati tuh damai gitu, kayaknya enak gitu, nyaman gitu kan. Tapi ketika sang raja ini sedang terkagum-kagum dengan lukisan pertama ini, dia kemudian tiba-tiba berpikir, wah tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba terjadi badai gimana? Kalau misalnya terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus atau serangan, gak ada lagi sawah, gak ada lagi istana. Wah jadi bukan ini. Kemudian dia lihat lagi lukisan dari pelukis nomor 2. Ketika dia lihat lukisan dari pelukis nomor 2 ini, dia perhatikan, wah ternyata pelukis yang nomor 2 ini, dia membuat lukisan kerajaan dengan tentaranya yang banyak. Ada begitu banyak tentara-tentaranya berdiri. Dengan latar belakangnya adalah istana raja tersebut. Wah raja itu tersenyum, dia melihat, wah ini baru damai sejahtera ini. Aman. Ada serangan aman, saya punya banyak tentara canggih-canggih dengan peralatan perang yang modern. Tapi ketika dia masih terkagum-kagum, dia kembali mikir, nanti kalau tentara saya sudah pada tua gimana? Atau kalau misalnya musuh saya datang, musuhnya lebih besar lagi dengan lebih banyak pasukan, lebih banyak persenjataan yang lebih modern, gimana katanya? Wah ini juga nggak bisa nih katanya, ini juga bukan damai sejahtera, ada banyak ancaman katanya. Lalu dia beralih, raja ini beralih kepada lukisan nomor 3. Pelukis nomor 3, dia membuat suatu lukisan tetap dengan latar istana raja, namun di bagian depannya ada warga kerajaannya yang sedang memanen di sawah. Wah dengan begitu panen yang melimpah, raja itu kemudian lihat, wow ini baru bukan hanya makmur tapi juga damai sejahtera karena stok pangan itu melimpah. Ketika dia masih gini tapi dia kemudian mikir, tapi kalau misalnya ada belalang pelahap gimana? Kalau sampai gagal panen gimana? Gak mungkin ada damai sejahtera. Gak mungkin makmur nih. Jadi raja ini kembali lagi murung. Ini juga bukan damai sejahtera. Hingga akhirnya dia melihat lukisan yang keempat. Pelukis nomor 4 ini unik. Dia menggambar di kanvasnya. Gambarnya didominasi oleh warna hitam. Sehingga ketika dia melihat, kok hitam semua? Hitam itu biasanya melambangkan suatu kedukaan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini enggak ada damai sejahteranya. Tapi ketika dia mendekat dan dia memperhatikan, ternyata pelukis nomor 4 ini, dia sedang menggambar satu keadaan di mana istana raja ini sedang menghadapi gelombang badai yang mengerikan. Namun yang sangat menarik adalah
Di gambar tersebut, di mana ada angin, ada ombak yang begitu besar seperti tsunami, ada istana raja di situ. Namun di depan istana raja itu dalam gambar tersebut ada pohon. Ada pohon di mana pada salah satu cabang pohon tersebut terdapat 2 burung yang sedang hinggap di situ. Dan dia sepertinya burung ini tenang saja. Padahal angin begitu besar. Ada badai, tapi burung ini hanya diam saja di dahan. Dan raja berpikir, inilah baru damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi di luar kita. Damai sejahtera bukan berasal dari kekayaan yang kita miliki. Namun demikian damai sejahtera juga bukan suatu keadaan tanpa masalah. Damai sejahtera bukan suatu keadaan di mana kita tidak menghadapi suatu pergumulan. Bukan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, damai sejahtera itu berasal dari dalam. Itulah kekuatan saudara dan saya. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus kita ingat, bahwa damai sejahtera adalah tentang situasi batin kita. Situasi batin kita. Mau saudara kaya, mau saudara miskin, itu tidak akan mempengaruhi. Damai sejahtera itu bicara tentang hati. Dan tidak bisa didapatkan dari kekayaan, dari situasi yang damai, bukan. Damai sejahtera bukan suatu keadaan kita sehat-sehat saja, kita tidak sakit, bukan. Damai sejahtera itu bicara tentang hati. Ada orang punya rumah besar, tapi tidak punya damai sejahtera. Sebaliknya ada orang yang tinggal di rumah kontrakan, jadi kontraktor gitu kan. Tapi sekalipun tinggal di rumah yang kecil atau mungkin dia ngontrak, namun suami, istri dan anak-anak mereka selalu terlihat sukacita. Itulah damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ada di dalam hati kita, ada di tengah-tengah keluarga kita, suami-suami akan selalu merasakan sukacita. Kalau ada damai sejahtera, istri-istri akan selalu berseri-seri. Apapun keadaannya. Sekalipun mungkin saat ini ekonomi begitu dahsyat melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi secara global sedang terjadi. Tetapi orang yang selalu menjaga hatinya, di dalam hatinya ada damai sejahtera. Semuanya itu tidak akan mempengaruhi. Amin. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena damai sejahtera itu bicara tentang hati, damai sejahtera itu bicara tentang batin, maka damai sejahtera hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kenapa ada orang pergi ke diskotik? Karena mereka berusaha mencari damai sejahtera di sana. Kenapa ada orang sampai gila, sampai kerjanya gila-gilaan, workaholic? Bukan saya katakan tidak boleh bekerja. Paulus pun berkata orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi dia bekerja gila-gilaan. Menjadi seorang workaholic karena dia berpikir kalau saya kerja, saya punya banyak uang, maka saya akan punya damai sejahtera. Maka akan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga saya. Orang itu berpikir seperti itu. Namun nyatanya sekalipun orang punya uang banyak, belum tentu dia akan mengalami damai sejahtera. Beberapa kali ketika saya pelayanan di suatu rumah sakit bersama dengan tim di tempat ini dan dipimpin oleh Bapak Gembala.
Beberapa kali saya menemukan orang-orang yang sedang sakit, dan sakitnya itu cukup serius. Ada yang sakit kanker, ada yang tumor dan lain sebagainya. Tetapi justru dari mereka saya mendapat kekuatan. Kenapa? Karena muka mereka begitu berseri-seri. Seperti nggak ada masalah. Kami sebagai tim doa dari gereja ini yang seharusnya datang untuk memberikan kekuatan, memberikan suatu pengharapan di dalam Kristus, kami justru malah yang diberkati. Karena damai sejahtera itu dia dapatkan dari Tuhan, bukan dia dapatkan dari tempat lain. Ada orang sampai pergi keliling dunia untuk mencari damai sejahtera. Namun pada akhirnya dia tetap tidak menemukan damai sejahtera, karena damai sejahtera sejati hanya bisa saudara dan saya dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan ketika kita memiliki damai sejahtera Kristus, maka kita akan merasa tenang, kita dapat bertindak dengan bijak. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah dalam damai sejahtera. Semoga Allah damai sejahtera. Jehovah Shalom. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saat kita memiliki Allah di dalam diri kita yang mengaruniakan, yang memberikan damai sejahtera untuk memerintah di dalam hati kita. Maka sekalipun saat ini mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, ada daripada saudara yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan, ada daripada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, maka kalau engkau memiliki damai sejahtera dari Kristus, pikiranmu akan tenang, imanmu akan tetap kuat, dan pada akhirnya engkau dapat bertindak dengan benar, bertindak dengan bijaksana. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lebih panik daripada orang dunia. Saya kadang-kadang heran, ada orang yang ngaku pelayan Tuhan, ada yang bilang wah dia rajin pelayanan, tapi ketika ada masalah dia jauh lebih panik daripada orang dunia. Bukan pandemi, corona baru mulai, udah langsung pergi ke supermarket, diborongin semuanya. Ngapain panik? Tuhan berkata dia akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Amin. Cuman sayangnya yang Tuhan janjikan hanya kebutuhan, bukan keinginan. Yang membuat kita selalu merasa kurang adalah keinginan. Kalau kebutuhan Tuhan pasti cukupkan. Saya banyak belajar dari Bapak Gembala di tempat ini. Bagaimana beliau juga menguatkan saya lewat berbagai pelayanannya. Baik itu kehidupan keluarga maupun kehidupan gereja ini. Selalu mengalami pergumulan. Namun saya belajar dari beliau untuk tetap berserah sama Tuhan. Itulah damai sejahtera. Itulah damai sejahtera. Enggak panik. Enggak panik. Oleh karena itu sebagai penutup saya mengundang kita semua untuk membaca Yohanes 14 ayat 27 Bapak Ibu Saudara kasih. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, jadi Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Artinya sekalipun mungkin kita masih ngontrak, sekalipun mungkin kita saat ini sakit, sekalipun mungkin saat ini kita menghadapi penderitaan, sekalipun saat ini kita nggak tahu lagi besok mau makan apa, karena mungkin suami harus kehilangan pekerjaan atau usaha saudara kemudian kolaps. Tetapi jika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kita tahu sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dia berikan
Ini bukan damai sejahtera main-main. Perhatikan kalimat selanjutnya. Setelah dia berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kalimat berikutnya berkata damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahteranya Tuhan Yesus itu dia berikan kepada saudara dan saya, kepada setiap orang yang mengasihinya. Damai sejahtera yang mampu berkata ketika begitu banyak orang tentara-tentara Romawi menyalibkan dia. Damai sejahtera Yesus yang berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Damai sejahtera itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera yang mampu berkata ketika Yudas bersama dengan imam-imam kepala dan tentara Romawi datang hendak menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus tidak kabur ketika ada masalah datang. Dia justru menghadapi, dia mendatangi Yudas dengan berkata, hai teman, untuk itukah kau datang? Damai sejahtera itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus gak punya deposito. Gak punya deposito. Dia hidup hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Dan kita tidak pernah membaca dalam Alkitab Tuhan Yesus harus meminta-minta mengemis. Karena dia percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Baik itu hidupnya maupun pelayanannya. Damai sejahtera itu yang dia anugerahkan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu mari saya undang Bapak dan Ibu untuk mengucapkan kata-kata profetik ini. Damai sejahtera yang ada, damai sejahtera Yesus ada dalam saya. Saya tidak takut dan gentar. Mari kita ucapkan kalimat profetik ini. Damai sejahtera Yesus ada dalam saya. Saya tidak takut dan gentar. Demikianlah di kalimat terakhir Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Inilah damai sejahtera dari Allah Bapak Ibu Saudara terkasih. Inilah damai sejahtera dalam penderitaan. Dan sesungguhnya bukan suatu paradoks ketika kita menderita kita bisa mengalami damai sejahtera karena kita punya Tuhan yang telah menganugerahkan damai sejahteranya bagi kita. Amin. Inilah damai sejahtera yang kita butuhkan pada saat ini. Oleh karena itu untuk memiliki damai sejahtera tersebut hanya satu caranya. Intim dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Maka dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia akan terus tambahkan sukacita. Dia akan terus tambahkan damai sejahtera di dalam hatimu. Amin. Terus intim, terus intim. Jangan hanya mencari apa yang kita butuhkan untuk hidup, tapi kita juga harus cari Tuhan. Kerja memang perlu, cari uang memang perlu, tapi yang paling penting bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin tenang. Amin. Kita akan semakin tenang. Kita akan makin merasakan sukacita. Dan hati kita akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Itulah mengapa damai sejahtera merupakan salah satu dari buah roh. Karena damai sejahtera datangnya dari dalam hati kita. Amin. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Karena Tuhan punya rancangan yang baik untuk saudara dan saya. Dan rancangannya tidak akan pernah gagal. Dia akan membawa saudara dan saya menjadi seorang pemenang. Oleh karena itu saya undang pemain musik maju ke depan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara terkasih. Jangan biarkan situasi sulit, pergumulan, penderitaan menghalangimu untuk memiliki damai sejahtera. Justru sebaliknya. Kalau engkau masih gelisah, kalau engkau masih khawatir, itu artinya engkau belum memiliki damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Karena sesuai dengan bacaan kita,
setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang mengasihinya, batinnya, hatinya tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Mau dia lagi susah, mau dia lagi senang, sehat atau sakit, menderita ataupun tidak, dia tetap percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan yang baik. Oleh karena itu hatinya akan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Baik. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini, damai sejahtera dalam penderitaan. Kita tidak memandangnya sebagai suatu paradoks, sebagai suatu hal yang tidak mungkin, mustahil. Bukan. Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengerti tentang Tuhan, kalau engkau mengenal Dia dan kasih-Nya, karena Dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Baik itu penderitaan, baik itu kesusahan. Semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan satu lagu pujian berikut ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Biarlah lagu pujian ini memberikan ketenangan kepada kita. Engkau yang lebih tahu Penderitaan boleh datang, persoalan boleh datang. cara Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan buka jalan. Engkau yang lebih mengerti Dia sanggup menolong saudara dan saya. cara untuk menolong hidup. Dengan iman kita katakan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. sekali lagi kami percaya, kami percaya. Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Bagaimana pujian penyembahan kami, itulah keyakinan kami bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Bahwa Engkau akan membawa kami menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarlah lagu pujian ini dan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini memberikan kekuatan penghiburan yang baru, sehingga damai sejahtera yang Kau anugerahkan tetap berada dalam hati kami, tetap berkuasa, sehingga kami tetap tenang, sehingga kami boleh tetap
tumbuh di dalam Kristus. Biarlah damai sejahtera yang Kau anugerahkan membuat roh di dalam diri kami tetap menyala-nyala dalam mengiring Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan penderitaan, kesusahan, pergumulan, masalah melemahkan iman kami, mencuri damai sejahtera Allah dari hidup kami. Kami mau berkata dalam hati kami mau bagaimana firman Tuhan katakan, damai sejahtera Yesus ada dalam hatiku. Aku tidak akan takut dan gentar. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, krisis ekonomi boleh datang, tetapi kekuatan kami tetap ada pada Tuhan. Amin. Karena itu kami berseru kepada jiwa kami, tenanglah jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Tenanglah jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Kami tolak segala rasa khawatir, segala ketakutan-ketakutan yang melanda iman kami, yang merasuki pikiran kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan membiarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang lembut itu masuk dalam hati kami. Dan damai sejahteranya memerintah di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di gereja dan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa dimanapun seluruh jemaat berada dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan tempat ini berada. Hamba-Mu memohon biarlah damai sejahtera yang telah Engkau berikan itu tetap ada dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak takut, mereka tidak gentar menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh jemaat ataupun anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, penderitaan, pergumulan dan masalah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong dan jamah mereka pada pagi hari ini. Karena kami percaya selama kami berpegang kepada Tuhan, masih ada jalan dan ketika Engkau buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk benar firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan dan dapatkan damai sejahtera bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming maupun siaran tunda, yang rindu untuk mendukung pelayanan tempat ini bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di layar LCD. Kita satukan hati kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Biar kami terus mengecap kebaikan Tuhan dan kami melihat bahwa Tuhan selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami siap menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Bapak Ibu bisa menabur melalui amplop-amplop yang sudah Bapak Ibu sediakan sendiri. Kita juga akan siapkan hati kita untuk berdoa syafaat untuk bangsa negara kita, untuk kota kita, untuk gereja kita. Biar Tuhan memulihkan, Tuhan sembuhkan, dan pemulihan akan terjadi atas bangsa kami. Kami Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk bangsaku, lawat Tuhan, pulihkanlah negeri. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, pulihkanlah Tuhan, oh sembuhkanlah, karena
Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang terus Tuhan berada bersama-sama kami. Allah yang tak pernah tinggalkan kami apapun keadaan kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu berdiri bagi bangsa kami Indonesia, bagi provinsi kami Jawa Timur, bagi kota kami Kota Malang di mana Engkau menempatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi bangsa kami, kota kami Tuhan. Pandemi yang ada saat ini Tuhan, biarlah cepat berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau sehatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah kami umat-umat-Mu semua bergandengan tangan untuk berdiri bagi bangsa ini, berdoa bagi kota kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berlalu dari kota kami Bapa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan juga terjadi Tuhan. Baik ekonomi Tuhan, bagi pemerintahan yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau berkati para pemimpin Tuhan agar boleh bergandengan tangan Tuhan untuk terus Tuhan mengupayakan pemulihan demi pemulihan di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan berdoa berjaga-jaga atas bangsa kami. Mereka boleh Tuhan membawa jemaat-Mu semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi Tuhan gereja kami GPI Kairos Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami terus Tuhan berada di dalam visi misi yang Engkau tetapkan bagi gereja kami Bapa. Setiap pergumulan gereja kami, apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyediakan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah-limpah Tuhan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Tuhan melimpah bagi Bapak Ibu Gembala kami beserta keluarganya. Apapun yang menjadi kebutuhannya, apapun yang menjadi pergumulannya, Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber jawabannya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Bapak Pangeran Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan, urapan Tuhan melimpah-limpah atas beliau Tuhan. Pakai hidupnya terus Tuhan untuk semakin Tuhan dekat kepadamu Tuhan. Membawa Tuhan orang-orang untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkat yang sama Tuhan tercurah buat pelayan-Mu, buat jemaat-Mu dimanapun berada. Buat setiap orang yang melihat Tuhan mengikuti ibadah online kami Tuhan, Engkau juga memberkati. Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang mereka Tuhan kerjakan, Engkau memberkati Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan. Terus Tuhan memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit juga Engkau sembuhkan, yang berbeban berat juga Engkau pulihkan Tuhan. Kami percaya hidup jemaat-Mu semakin hari semakin kuat, menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan penyertaan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Arahkan pandangan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terimalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam rumahmu. Amin. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, Amin. diberkatilah anak-anakmu, Amin. diberkati kedua orang tuamu dan Amin. kedua mertuamu. Bahkan orang-orang yang tinggal serumah dengan engkau. Amin. Biarlah berkat Tuhan akan bagianmu. Diberkatilah keluar masukmu oleh Amin. Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati juga bakul adonanmu. Dan apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal akan beri dalam hati pikiranmu. Sehingga di masa-masa seperti ini engkau memperoleh damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mempunyai pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Dan biarlah sekarang juga terimalah juga kekuatan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha,
Tuhan datang kali yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa dalam ibadah WP hari Rabu nanti. Tuhan berkati.